Inilah sosok wanita asal Palembang yang ditangkap polisi gara-gara menyiramkan air panas ke teman suaminya. Dengan mengenakan baju tahanan warna oranye, wanita muda ini menceritakan bagaimana kronologi penyiraman air panas karena geram terhadap korban yang telah melecehkannya. Jadi aku boncengan sama dia dulu. Pas aku bonceng tadi di pertengahan jalan, ini megang apa? Megang kataku kan kegantian ngomong. Di motor itu Iya. Terus motor ya? Nah, pas sampai rumah mertua aku kesel aku kan. Ada bahan putih, banyak aku acain lah. Siram ke, kawan siram ke. Kau kenal nama pelaku korban itu siapa? Tidak kenal. Ya, kalau menurut saya ini kasus yang benar-benar serba salah ya. Di satu sisi dia harus membela diri, tapi ya dengan caranya itu membela diri, mencelakakan orang dan bisa kena hukuman. Nah makanya aku bilang tadi serba salah. Kisah perlawanan wanita meski dengan cara tak terpuji menyiram air panas ini seakan masih langgengnya praktik pelecehan terhadap kaum Hawa. Ketentanan pelecehan dalam suasana memperingati hari kelahiran pahlawan wanita Raden Ajeng Kartini 21 April kemarin ini seolah menyisakan pelik di mana kaum Hawa masih rentan terkena aksi pelecehan. Namun apa daya, perlawanan kasar gadis muda korban pelecehan ini terhadap pelaku malah berbalik membawanya ke balik jeruji besi. Lantas bagaimana suara warganet menyikapi fenomena ini? Bagaimana pula reaksi selebriti atas ironi yang menimpa wanita asal Palembang ini? Ya pokoknya saya mendoakan biar masalah ini cepat selesai. Nanti kalau di pengadilan bisa dipertimbangkan dari segi hukumnya, karena dia ini membela diri tapi mencelakakan orang lain. Ya aku nggak ngerti hukumnya seperti apa, ya mudah-mudahan bisa adil lah. Semoga cepat selesai masalah ini dan jangan ada lagi yang terjadi kasus seperti ini. Jangan mencoba melecehkan orang yang bukan muhrimnya. Saat kerentanan pelecehan terhadap wanita masih terjadi nyaris di setiap daerah, di Bandung, awan duka tengah menyelimuti kepergian seorang driver ojek online. Driver online ini harus menghembuskan nafas terakhirnya setelah tertabrak mobil yang dikemudikan 3 mahasiswa yang tengah mabuk pada Sabtu dini hari sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat, tepat di depan Masjid Anur, Kecamatan Regol, Kabupaten Bandung. Melihat berita tersebut, kesel, sedih juga sedih karena korban yang sedang mencari mata pencarian malah jadi sasaran tertabrak oleh orang yang sedang mabuk. Gitu. Seharusnya orang yang mabuk itu tidak boleh membawa kendaraan, itu bisa membahayakan dirinya dia sendiri ataupun orang lain, contohnya seperti ini. Yang mengejutkan, momen kepergian driver ojol itu makin memekikan duka setelah diketahui ia meninggalkan 3 anak. Apalagi istrinya diketahui telah meninggal sejak 2019 lalu. Ketiga anak ini pun otomatis jadi yatim piatu setelah kepergian ayahnya untuk selama-lamanya. Kesenangan, gaya hidup terlena oleh minuman keras yang dilakukan ketiga mahasiswa ini pun benar-benar membawa nestapa. Tak terbayangkan bagaimana getirnya 3 anak almarhum ketika harus menerima kenyataan jadi yatim piatu. Dan driver ojol ini, dia meninggalkan 3 orang anak yang masih membutuhkan sosok orang tua. Semoga 3 anaknya yang ditinggalkan oleh ayahnya dan sebelumnya ibunya meninggal, semoga menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi orang yang sukses. Ketika seorang ojek online harus pergi ke pangkuan ilahi akibat kecelakaan, di Jakarta, aksi heroik ditunjukkan oleh seorang ojek online ketika menyematkan kucing yang masuk ke kap mobil berwarna merah. Saking pedulinya, ia rela turun dari motor dan mengejar mobil hingga kucing pun selamat.
juga sangat respect lah terhadap apa yang dilakukan oleh AI. Aksi ini pun sontak menuai pujian. Meski terbilang kecil, namun aksi penyematan ini membuat selebriti acungi jempol atas kepedulian sang pengendara ojol ini. Mengharukan juga ya, maksudnya selain memang dia pencinta binatang, cuman kan kayak itu bisa kita lihat sebagai sesama makhluk hidup tuh saling melindungi gitu loh, meskipun hewan kecil yang kadang orang juga nggak terlalu peduli kan mau gimana, tapi ya itu kayak yang baik banget gitu, mau ngedahuluin mobilnya cuma buat biar mobilnya nggak ngelindas kucingnya. Itu kan tandanya sama makhluk hidup saling menjaga gitu. Di tempat berbeda, semakin ujian bertambah, semakin patangan mulai mengukuhkan sosok komedian Sule. Jika di masa kejayaannya ia gemar mengoleksi supercar yang memadati garasi rumahnya, namun semakin tua, Sule tampaknya semakin sadar sudah tak mungkin lagi merawat dan mengoleksi mobil mewahnya. Kepada Raffi Ahmad yang mengaku telah menjual sebagian mobil mewahnya. Lantas apa alasan yang melatari keputusan Sule menjual mobil mewahnya? Banyak belajar, Pi. Benar ya? Banyak belajar. Dulu kan kita pasti kalau lagi muda, apalagi saat berjaya, wah lagi gini-gini aja. Iya. Wah kita ini, tapi kan semakin kesini kan kita makin kayak, saya aja tadi cerita sama Kang Sule, Kang, kayaknya nih gue udah mulai nih, mobil, misalnya mobil ada 5, ada 10, jual lah, yang kepake juga cuma 1 sama 2. Iya. Bener nggak? Iya, saya mau udah lewat itu. Udah lewat masa-masa itu ya. Jual-jualin juga. Iya. Make cuma 2 kali, foto doang, cuman buat ngeliatin ke orang kalau kita punya. Iya kan? Orang apa? Saya jual semua, Pi. Itu dijual semua? Iya, di rumah tinggal jual. Itu karena emang bener-bener udah. Ya buat apa, Pi? Tapi buat apa? bener sih kan. Bener. Gue juga udah ngerasain gitu. Kalau dulu mah kan seneng ya, beli motor anjir di garasi keren. Ya. Ada orang datang, wah nih mobil gue keren. Sekarang pikir-pikir kita pakai juga enggak. Kalau Ino 300.000 bisa 2 minggu, Pi. Bensinnya? Iya, pakai tank. Sehari 1,5 juta. Oh, bensinnya ya? Iya, belum apalagi ke bayar- Tambun ya? Iya, bayar tahunannya berapa? 40 juta. Ya kan, mendingan bikin modal. Ya, selain biaya perawatan, di tengah kesibukan, mobil mewah seringkali tak terpakai. Inisiatif Sule menjual lalu diinvestasikan untuk aset tanah dan kelak sebagai bekal, jelas pilihan yang realistis. Apalagi sebagai selebriti ada masa pamor redup sehingga topangan hidup makin berkurang. Memang proses pendewasaan itu yang membuat kita jadi jauh lebih bijaksana Ya. setelah kita melewatinya. Tapi kan ada fase-fase, kalau kita nggak melewati fase itu, mungkin kita nggak punya pemikiran seperti itu. Pasti kita akan happy terus, senang-senang terus itu. Yang akhirnya lihat anak-anak udah gua siapin semua rumah dan yang lain-lain. Semua anak-anak tuh dari semua. si Iki udah punya rumah jelas, dia kan Udah, Iki itu udah punya kasih rumah. 2 ya kan, buat kantornya 1 yang di Jatipadang saya kasih. Itu buat rumahnya, Si ada Putri udah kasih. Putri udah rumah. punya itu dikasih Kang Sule. Si. Jadi si Iki ada yang dikasih, ada yang dia beli sendiri. Ada yang dibeli sendiri. Si Putri udah dikasih sama Ya. Kang Sule. Si Ridwan udah ada. Udah ada. Si Ferdi udah ada. Udah ada. Sampai Ajam udah ada. Semuanya udah disiapin Sudah disiapin semua. sama Kang Sule semua. Tanah wakaf udah saya siapin. Beneran? Bener. Sampai tanah wakaf Kang Sule juga Iya. udah siap. Udah siap, saya udah siap. Sampai ke anak-anak udah siap. Jadi Iya. pengen makannya kumpul gitu. Udah lumayan berapa ribu meter lah untuk semua keluarga. Sampai katanya kontrakan-kontrakan keluarga Kang Sule, semua Kang Sule yang kelola. Ade betulan yang ngelola kan di Cimahi, Pi. Iya. Nah itu dari situ, Pi, jual bikin lahan parkir, jual ini bikin kontrakan gitu. Nah itu juga kan buat anak-anak. Tapi Spekulasi ihwal berkurangnya penghasilan memang sempat mendera Sule. Apalagi sejak tak punya program stripping di layar kaca, Sule harus memutar otak untuk membesarkan unit usaha hiburannya, termasuk kanal video berbagi miliknya. Lantas benarkah selain soal keperluan membeli aset, Sule juga dikejar biaya pernikahan putranya Rizky Febian yang sebentar lagi akan dihelat? berarti udah mulai jiwa kebapaan yang lebih dewasanya udah mulai. Ya, Iyalah uban udah pada muncul gitu. berarti udah siap jadi kakek nih bentar lagi. Kalau Iki tiba-tiba kan nikah kan kita nggak tahu tahun ini, tahun depan tiba-tiba punya anak udah jadi kakek. Ya nggak tahu, kita juga ya harus siap lah apapun itu, Pi. Harus siap apapun itu. Ya kan manusia itu harus siap ketika kita naik, harus siap ketika kita jatuh juga harus siap.
apapun yang terjadi setiap perjalanan juga harus siap. Kan yang paling sulit itu adalah sabar dan ikhlas. Kan tidak sedikit yang stres, nggak ada program, stres, sakit, ya kan itu. Itu banyak juga teman-teman kita kan ada yang namanya sindrom star itu memang ada. Ya. Benar nggak? Iya. Aku juga pernah. Pasti Kang Sulnya kan kita kan sama-sama pernah, benar nggak sih? Iyalah. Dalam Pasti keadaan saat kita dipuja-puja, saat kita dilulukan kan membuat kita juga kadang kepala besarnya ada. Ada pasti. Ada bener sih. Itu kadang-kadang hampir semua. Terus kadang-kadang saat kita lagi mulai ini baru kita berasa. Kayak sekarang juga, saya juga udah merasa, wah ini kayaknya banyak juga yang baru-baru. Ya, Umur betul, kita gitu juga kan. sudah tidak muda lagi. Kalau kita tidak ada usaha, invest atau dimanapun, kan gitu. Atau kita tidak merangkul yang Ya, kayak gitu. Makanya gue kayak punya kontrakan, usaha-usaha yang lain. Ya dari selama kita masih berjalan program-program usaha itu udah ada. Karena gue berpikir bahwa nanti nggak selamanya gue punya program itu. Untung, kalau enggak habis pakai poya-poya misalkan, ya kan? pernah ngerasa kesepian gak Kang dengan keadaan Kang Sula yang Pastilah normal, Pi. Normal. Sekarang udah mau 2 tahun gua sendiri kan. 2 tahun. Normal lah. Ya paling apalagi anak-anak udah gede lagi ya. Ya ada si Azam sama itu kerasa ya, kalau Kang. Ajam kan sama ikut. mamanya. Gitu. Si Ridwan lah paling si Ridwan aja. Ridwan udah main game, udah nyanyi, udah promo kemana-mana. Ferdi kemarin main film. Aku tuh sendiri, Pi, di rumah tuh. Beneran? Paling ada temen aku yang paling setia itu selalu kalau pulang ada di pinggir. Siapa itu? Si Miki udah. Kucing itu. Tahu gue kucing itu. Tapi itu kerasa tuh Kang ya. Kerasa tuh ya. Terasa, Pi, nanti kamu akan merasakan hal yang sama. Ketika anak-anak sudah mempunyai dunia, gue sampai bisa meneteskan air mata, Pi. Gitu. Jadi teringat zaman dulu. Gue ada penyesalan ketika gue waktu kecil, gue terlalu sibuk dengan dunia gue sendiri. Jarang ketemu sama orang tua. Dan terbukti karma itu ada. Oh jadi Kang Sule melihat anak-anak sekarang tuh melihat Gua dulu. Adan anjir gue dulu kecilnya gitu Iya, tuh. karena gue keluar tuh bukan bandel, gue keluar nyari duit buat bisa makan, beli rokok, beli apa, gitu, Pi. Ini semua yang dilakuin sama Iki yang paling ke rumah juga jarang 2 bulan sekali, gitu. Momen-momen yang ya jangankan Iki lah, Putri aja kan Putri di sebelah, Iya rumah sebelah ya. di situ. Putri juga kan udah punya kesibukan sendiri. Tapi untungnya momen-momen besar mereka tidak pernah melewati. Tapi ya itu memang sih. Saya juga kayaknya nanti nggak kerasa 5 tahun 10 tahun si Rafathar udah gede, udah main. Iya, makanya tadi ngobrol di bawah ketika Rapi bikin air terjun itu pas banget. Emang bener yang di bawah lapangan tenis air terjun. Iya, diam, cer gitu. Kita momen-momen indah pasti. Momen-momen sulit kita terbayang.